Welcome to my channel Abdul Aziz Rifai Makudi. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai dengan saat ini kita masih mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati karunia Allah, untuk tetap dapat menginjakkan kaki kita di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha 1444 Hijriyah. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di muka bumi ini. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk mengorbankan putranya
yaitu Ismail, dengan cara disembelih. Berbekal dengan keikhlasan yang sangat tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Hadirin rahimakumullah, marilah sejenak kita renungkan dialog antara Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang sangat soleh dengan Ismail sebagai seorang anak yang juga sangat soleh. Dialog ini syarat dengan ibroh tentang komunikasi, keteguhan hati dan kekuatan iman, kepasrahan dan kesabaran. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sayya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhuh. Allah tidak menerima amal kecuali amal ibadah yang dilandasi keikhlasan dan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam berkorban, kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke Baitullah.
Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Aman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki artian siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan terlalu cinta terhadap kekayaan materi. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya semua itu kita syukuri untuk menjadi modal kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya dengan artian harus meninggalkan aktivitas yang bersifat duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jamaah haji melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai, dan kita juga akan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada sang pemilik yang hakiki, Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan melakukan lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan ibadah sya'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan senantiasa membersihkan hati dan sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan dapat meraih predikat haji mabrur. Rasulullah bersabda, "Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata al-bir yang artinya adalah ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan albir, kebaikan, yaitu pahala dan
surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang ia lakukan. Dengan hikmah dua ibadah ini, yaitu kurban dan haji, sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik dan mematuhi perintahnya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada kita. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.